Usulan saya, andai bisa Pak, dan kalau ada lokasi di Desa Lagasa ini, mungkin kalau bisa diadakan gedung serbaguna, karena kita ini berada hampir di jantung kota. Karena jangan kita pandang Lagasa sekarang ini. Mungkin sekarang ini kita mungkin berada di pinggiran, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya kita berada di jantung kota. Jadi kalau mungkin kalau bisa Pak, alangkah indahnya kalau di Lagasa itu kita bangun gedung serbaguna, insya Allah pasti masyarakat semua dusun akan menikmati gedung itu. Sudah? Mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program pemerintah ini yang apalagi yang dibuat di rumah itu di sana? Pamsimas. Ya? Pamsimas. Pamsimas. Ada program air bersih dari Pamsimas. Itu sasarannya di dusun mana ini? Dusun 5? Ya, dusun 5. Dusun 7. Sudah hampir selesai itu. Kalau airnya itu turun, ya sangat membantu itu untuk kebutuhan air kita. Tetapi itu juga bisa diambil dari dusun lain. Kalau itu misalnya ada tambahan kapasitas, ya. Tapi di dalam usulan proyek pengadaannya itu dari PU tingkat 1, sasarannya di dusun 5. Sudah ada daftar nama-namanya itu. Kemudian tong sampah atau tempat penampungan bak sampah. Jadi sampaikan. Yang WC. Oh, saya misalnya belum ada WC di rumah, atau misalnya kita perlu bantuan WC. Itu dulu. Jadi kalau misalnya dibangunkan itu, Aku kebuan keluarga WC saja. yang bisa Saya diri long WC. biasanya berapa satu? Lantai. Kalau Itu mah. satu unit itu biasa sampai berapa titik, berapa kotak? Ini tower ada juga Kalau tower. tempat Ini Pak, WC kebutuhan saya ini tower ini kena tempat penampungan air di rumah. biasa satu. Kalau MCK itu Pak kadang-kadang dia 2. Tower. Dua kamar. Hari ini tidak Tower. selalu saja menjadi masalah. Tower juga. Harus nama Samtidar. Air bersih. Nah, kalau begitu kita bersatu kita tower. Tower. Kita Plus ya. Iya. Sudirman Tower. Tower. Makmur. Boto Tower. Saya Ading Tower. Ya. Jadi tadi saya sudah dengar ini ada untuk Tower berapa perbaikan biji? pengadaan air bersih dari PAM, kemudian untuk tempat penampungan sampah atau tong sampah. Ya, WC ini. Tidak ada WC. sampaikan kira-kira. Itu yang tadi. Satu orang bilang tower, satu orang bilang WC. Nanti kita urut satu yang wakili. Misalnya kita perlu di pengadaan tower. Ya. Siapa nanti pembicaranya ini? Yang per kelompok itu WC. Ya. Barangkali. Lama itu sudah mati Coba. WC. ada orang yang mau berak baru kuncinya. Ya. Ini kalau tidak jelas ini tidak dikasih ini. Pengadaan tower. Saya atas nama Rusdin WC. Saya atas nama Bidan J Tower. Tower. Ya. Saya mau tanya lagi ini kepala dusun ini. Sudah berapa tower ini yang kepala keluarga yang ada di sini? Kode di situ. Kode. Baru 5. Kepala keluarga berapa? Berapa kakak di sini? Dusun 5. 100 lebih. Murah bener. Ya. Ya, kita masukkan
kita masukkan tower. Tahun 2022 bagian tower sekarangnya 13 hanya yang dibagikan. Yang lagi Atas nama Rusdi Tower. Ibu apa ibu ini? Ini anu ibu tower juga atau bagaimana tower juga? Kami ibu. Perhatian mungkin. Akan separuh juga. Perhatian. Ada juga yang WC, ada juga yang tower. Perhatian bapak-bapak ibu mungkin sebaiknya kalau ada yang ingin memasukkan toel biar jelas satu orang yang mewakili, jangan serentak karena tadi ada yang sebut toel WC jadi yang jadi kalau bisa angkat tangan satu orang, Pak saya pingin toer, saya pingin MCK begitu, jangan rame-rame, biar jelas, biar kami juga yang mencatat tidak keliru yang mana dicatat, yang mana yang tidak dicatat. Kalau tidak nanti saya tunjuk ini, saya tunjuk. Ya, ya. Artinya sekarang direkam ini, pembicaraan kita direkam. Ya. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? menarik ini jangan, ini mic sebenarnya kasih kepada orang yang menarik. Ya, pengadaan tower. Ya, hanya begini, karena dana pemerintah ini juga kan terbatas. Dia punya dikeluarkan itu bertahap. Kalau misalnya untuk tahun ini belum dapat, triwulan ini sudah belum dapat, tunggu untuk yang putaran berikutnya. Karena tidak mungkin sekaligus, tidak akan mungkin diberikan sekaligus. Ini diberikan secara bertahap. Nah, oleh karena itu, ya, keinginan kita atau saran atau pendapat kita sampaikan sekarang. Sebab ini kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi dengan dana desa, tadi saya sudah sampaikan, nanti diangkat di rencana pembangunan untuk di desa ini. Kalau misalnya anggaran dana desa tidak cukup, nanti kita minta pada kabupaten. Kalau kabupaten juga misalnya tidak mampu, kita minta kepada provinsi. Ya, makanya tadi saya sudah jelaskan, tidak usah ragu dengan itu. Komunikasi dengan pemerintah tidak boleh hanya dalam pertemuan seperti ini. Boleh datang di balai desa siapa saja sebagai anggota masyarakat, bebas berpendapat. Ya, ini kita punya jembatan ini. Ini juga kepala dusun jembatan kita ini. Ini kita punya kepala desa ini. Juga pelayan masyarakat. Jadi seperti yang sudah dilaksanakan, yang pernah diberikan kepada masyarakat desa Lagasa ini, ya saya sampaikan sekarang tidak mungkin dia dobol-dobol. Misalnya sudah pernah dapat over, tidak mungkin mau dapat lagi. Tentunya yang belum dapat, yang belum pernah dapat. Demikian juga misalnya untuk bantuan-bantuan yang lain. Seperti juga misalnya mau bangun rumah, ya atapnya tidak, dia susah dengan atapnya, ya boleh minta sama pemerintah diusulkan bantuan atap atau perbaikan dinding. Iya. Jadi itu saya sudah sampaikan tadi tujuan dan sasarannya dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Tidak usah ragu-ragu, sampaikan saja secara terbuka. Ya, misalnya di rumahnya selalu tergenang air, ketika hujan menjadi masalah, hampir-hampir masuk dalam rumah. Oh, berarti ini dibuatkan dia punya selokan. Ya,
nanti disampaikan kepada pemerintah desa supaya dimuat di dalam rangkuman program. Ya, barangkali Pak Guru yang Mungkin ada Pak Guru mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Yang jembatan tadi di mana? Jembatan juga katanya ini. ya, Jembatan ada jembatan lain di sana sering anak-anak dia jatuh juga. jembatan mana? Ada jembatan di sana itu yang beberapa Oh rumah. iya Pak, antara Jembatan Jangan layang ada- ini jembatan layang. setelah Bisa ditunjukkan di sini. Bisa. Ya, tolong Pak Dusun. Ini ada gambar wilayah ini. Ini jembatan layang ini ada ke Sianyam ini juga. Nanti kita. Oh di sini. Ada. Jembatan layang. Nah ini dia. Ini. Saya sampaikan sama ibu-ibu ini. Ya ini titik. Kira-kira kalau misalnya dari sini ke sana. pemerintah mau adakan lampu untuk penerangan jalan Langsung. beberapa titik ini dari sana sampai di sini, ya bagaimana kira-kira? Jembatan layang itu apa ini? Hah? Jembatan ini. Apakah bisa dimasukkan dalam diusulkan? Saya tanya ini. Kalau misalnya itu perlu supaya kita masukkan. Ya, karena itu membantu masalah keamanan lingkungan. Di sini juga ada lorong jalan setapak. Bagaimana ini? Dari sini jalan setapak ini. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita ini berada di jalur utama ini. Ini pelabuhan feri, ya lintas provinsi ini. Ya. Iya, Jadi kalau misalnya dipasang dengan lampu jalan, saya kira akan cantik ini kita punya jalur jalan ini. Karena di bisakah di dusun lain juga mengusulkan yang begitu. Andai kata di dusun lain saja yang diadakan di sini juga, ini akan menjadi kecemburuan masyarakat antar dusun. Ya ini tidak menutup kemungkinan akan muncul begitu. Saya minta waktu. Saya persilakan. Ya. Kira-kira sebentar dari saya untuk begitu, nanti kita sambung lagi. Sekarang saya persilakan sama Pak Desa ini untuk memberikan pandangan yang berhubungan dengan tujuan pertemuan kita pada sore hari ini. Yang ini saya persilakan. Saya bisa ke depan Pak, mohon izin. Pak Ketua. Ya, Saya ke depan. Mohon maaf ini saya dekat-dekat. Sebenarnya tadi saya tanya pengeras suara, tapi tidak ada katanya. Maksudku saya ingin dengar secara dekat. Mana mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang saya dengar suaranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati BPD Dusun 5 Desa Lagasa, yang saya hormati Kepala Dusun beserta RT, yang saya hormati Ketua Panitia Tim Penyusunan RPJMDes, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kenapa saya harus berdiri? Saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Saya orang yang insya Allah tetap selalu terbuka dan tidak akan pernah menyimpan apa-apa. Insya Allah. Yang pertama, tadi Ibu Haji, terima kasih Bu Haji, sudah disampaikan. Tahun kemarin tower, tahun ini tower, belum ada. Ya. Dua konteks pemerintahan yang berbeda. Saya perlu sampaikan. Kenapa saya harus dekat? Dua konteks pemerintahan yang berbeda. Kemarin 2022, bukan saya kepala desa, tapi hari ini saya kepala desa. Dan semua saya akan pertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah hari ini, apa tujuan saya mekarkan ini Bahari 2 menjadi 2 dusun sebenarnya? Perlu disimak baik-baik. Kalau saya tidak mekarkan, dusun 2 hanya dapat 20 tahun ini tower nanti. Cuma belum sehubungan dengan pencairan anggaran ini yang menjadi kendala kita. Karena bukan kita punya uang sendiri. Ada proses pengajuan tahapan
menunggu pencairan. Dan baru bulan 9 kita selesaikan satu kegiatan yang kira-kira ini harus kita lakukan secara cepat. Kemudian juga yang lain kita menunggu, karena itu bicara tentang proses tahapan pencairan ya. Tower hari ini, kalau saya tidak mekarkan hari 2, ini hanya 20 dapat. Tapi hari ini menjadi 2 dusun yang ada berarti 40. Bonus atau tidak ini? Saya mau tanya. Sekarang coba kita ajak, kita punya refleks kembali, kita berpikir. Kalau saya tetapkan hanya 1 dusun, sebelum tetapkan sekarang menjadi 2 dusun, ini hari 2, hanya 20 jatahnya. Tapi kan sekarang 2 dusun, 20, 1 dusun ditambah 1 dusun 20 menjadi bonus, tidak itu? Ya itu. Namun hari ini kita belum salurkan karena sehubungan dengan pencairan. Kemudian kita bukan hanya sekedar melihat dari aspek individu, aspek perorangan, kita melihat skala umum ya. Banyak masalah mungkin, ketimpangan sosial, kesehatan, dan budaya yang hari ini, mohon maaf ya. Jadi bukan hanya persoalan saya harus dapat apa, tapi apa yang harus kita dapat kembangkan, pelihara, dan seterusnya. Kemudian di bidang kesehatan, sampah, dan lain sebagainya ya. Jadi bukan hanya itu, saya orang yang tidak berani angkat mukaku di depan kepala desa Masalili dan Mabolu. Kenapa? Karena saya salah satu kepala desa di Kabupaten Muna sebanyak 124 desa, saya orang yang kepala desa yang gagal. Gagal saya, bukan hanya sekedar keberhasilan yang saya ingin sampaikan. Saya kepala desa yang gagal dalam memelihara orang yang dalam gangguan kejiwaannya. Siapa itu? Anaknya mantan kepala desa, Firman, hari ini. Dia meninggal tidak berdaya. Kita tidak tahu dibunuh atau meninggal dengan sendirinya. Maksudku kenapa? Dia juga itu jiwa, nyawa dia. Karena kurang perhatian kita. Baik RT, mohon maaf, RK, dan seterusnya. Bukan hanya persoalan kita harus dapat tower, kita harus dapat apa, bukan itu. Bukan hanya sekedar itu maksudku. Ada hal-hal lain yang harus misalnya kita lihat secara ke depan. Saya sampai hari ini kubangun rumahku ke kepala desa Masalili. Iya aku. Kalau kubangun jangan ayah, ini boleh bunyi memperhatikan rakyat. Tapi saya sudah berbuat dengan segenap kemampuanku, saya ikut juga cari. Kenapa? Memang pada dasarnya mereka itu harus ada perlakuan khusus. Misalnya, lamongnya gilanda di pasuh. Di pemiang cara bertinggalnya di Pabau. Kalau bukan melalui saya ada RK, RT, mungkin juga BPD teman-teman lain yang terketuk hatinya. Kalau tidak bisa kita ajukan ke sana ke provinsi, berarti kita harus pikirkan di desa ini. Mungkin dokternya kita adakan, obatnya kita penuhi, dan lain sebagainya. Dan juga bukan hanya Firman, masih banyak yang lain. Cuman nggak ada keperhatian. Kenapa? Karena mereka adalah juga warga negara yang punya hak, yang mempunyai hak yang sama dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari aspek pendidikan, mohon maaf ya, 1 tahun 11 bulan saya jadi sekdes desa persiapan Mabahara, 2 sekolah yang kami dorong di sana. Untuk menjemput desa baru, maka kami membuat atau mendorong 2 sekolah di sana. 1 PAUD yang bernaung di Kemendikbud, 1 yang bernaung di Kementerian Agama, yaitu madrasah MTS, kira-kira begitu. Dan hari ini alhamdulillah jalan. Kenapa? Membangun manusia harus mulai dari pendidikan. Mana yang lebih besar ini, Bahari 2 atau Bahara? Kita tidak ada TK di sini. Kita tidak punya sarana pendidikan di sini. Mohon maaf. Saya harus sampaikan ini walaupun misalnya, mohon maaf ya, KB itu. Harus aku menghebat itu, paluasa pemakarisaku. Kami punya mimpi, Bahari 2 harus ada TK atau PAUD. Membangun manusia harus memang mulai dari pendidikan, dari usia dini. Begitu pula agama yang non formal. Insya Allah tadi kami selenggarakan musyawarah di Dusun 4 ya.
ada masyarakat yang mengajukan pengadaan Quran. Menarik. Jadi saya perlu sampaikan lagi di sini. Saya bilang Quran tidak menunggu lama, tidak menunggu tahun depan. Kita punya penghasilan pasar 1 bulan sudah lebih di atas 2 jutaan. Selesai penyelenggaraan musuh ini, saya sampaikan sama saya punya perangkat. Insya Allah minggu ini saya adakan itu Quran dengan anggaran yang ada. Jadi itu hal-hal yang harus kita pikirkan. Itu dari segi pendidikan. Kemudian dari segi pembangunan. Hari ini alhamdulillah pembangunan kita walaupun belum tuntas semua, karena masih banyak ruas-ruas jalan yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak bisa melalui dana desa, mungkin bisa kita lewat APBD tingkat 1, tingkat 2, ataupun APBN. Jadi seperti itu ya. Tower itu tahun ini di masa jabatanku insya Allah kita pertanggungjawabkan. Saya ulangi lagi, kalau tidak mekar hari 2, hanya 20 jatahnya. Berarti kalau dia mekar menjadi bonus atau tidak ini. Jadi begitu. Ya, mohon maaf kalau saya berlebihan. Tolong disampaikan, kira-kira mungkin ada yang saya tidak ingat. Kemudian juga ada hal-hal misalnya yang sangat mendesak kebutuhan masyarakat. Insya Allah akan kita pikirkan bersama-sama. Tapi semuanya itu tetap akan melalui proses. Ya, saya sampai di situ dulu. Nanti kalau ada hal-hal tambahan nanti disampaikan lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran dari Pak Kepala Desa. Jadi tadi saya lebih awal sudah sampaikan tadi bahwa saya ini kapasitas saya hanya membantu untuk penyusunan program kira-kira apa yang akan diadakan oleh pemerintah, apa yang akan dibelanjakan oleh pemerintah dengan kemampuan dana desa atau dengan kemampuan dana belanja pemerintah daerah kabupaten atau tingkat provinsi dan pusat. Karena tadi lebih awal saya sampaikan, pemerintah itu dia tidak serta-merta langsung dia turunkan, langsung dia tunjuk-tunjuk. Ya, ini ada rezekinya yang sial, ada rezekinya, tidak ada begitu. Harus turun dari bawah. Bagaimana mau ditahu kalau misalnya rakyat dia tidak ungkapkan sendiri, ya kan begitu. Tapi dengan dana desa ini kan langsung dikucurkan dari APBN ini, uang dari pusat. Jadi sekarang ini pusat juga itu ada satu kementerian desa. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan rakyat yang berhubungan dengan pelayanan di tingkat desa, yang kelola lah Menteri Desa. Nah, itulah aturan yang turun sampai pada sekarang ini merupakan tindak lanjut penjabaran Undang-Undang Kementerian Desa. Selanjutnya, barangkali tadi sudah ada beberapa teman kita ini yang menyampaikan untuk dimuat di dalam usulan, dalam rangkuman permintaan kita kepada pemerintah desa yang menjadi kebutuhan kita dalam lingkungan kita ini. Terakhir tadi saya sampaikan ya mengenai lampu jalan, ya lampu jalannya. Ya karena saya dengar tadi ya yang bersuara di sana tapi tidak jelas, jadi saya perjelas. Saya kira juga itu boleh kita muat di dalam rangkuman ini Pak Desa, ya supaya lebih bagus. Jadi tidak akan ya kalau malam-malam terang kita punya desa, ya dipandang dari luar sana kapal yang masuk dari Kendari, dari Bogor, begitu dia lihat bos, nampak ini Desa Lagasa, ya pagar lingkungan. Pagar ini ya boleh nanti kita muat ini. Artinya pengadaan pagar, tapi khusus di
di jalan utama toh? Di jalan utama saja. Ya. Ya, nanti sebentar disesuaikan dengan kemampuan. Mungkin untuk cukupnya yang punya rumah ya dia tambah sendiri kira-kira apanya. Ya, tapi yang penting kan ada sentuhan. Ya, gitu. Kira-kira apa lagi nih? Apa ya? Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Ada yang mau sampaikan ini kebetulan bagian juga dari Dusun 5 ini. Ini Pak, sebenarnya ini penyampaian dari masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir pada sore hari ini. Yang pertama itu tentang rehab rumah Pak yang Aladin. Rehab rumah Aladin, Atap, dinding, lantai dinding. iya. Oh iya. Terus yang kedua tentang di sini kan Pak banyak kios-kios kecil, jadi mereka itu minta dibantu modal. Kekurangan modal. Iya, kekurangan modal. Misalnya di sini, UKM. iya UMKM. Karena di sini masih banyak kios-kios kecil itu yang memang boleh dikata jualannya itu sangat sedikit. Iya, kekurangan modal. Nah, terus apa lagi? Nah, jadi begini, ada juga permintaan masyarakat ini untuk bantuan Aladin. Apa itu Aladin? Atap, lantai, dinding. Jadi kalau ada rumahnya, misalnya rusak yang perlu dibantu, apakah lantainya, apakah dindingnya, apakah atapnya, itu nanti kita masukkan dalam program. Ya, Aladin. Ya. Ya, silakan Pak. Ada beberapa permintaan tadi oleh masyarakat, terutama di bagian sini tower dan lampu jalan. Semuanya itu akan menyentuh masyarakat. Usulan saya, andai bisa Pak, dan kalau ada lokasi di Desa Lagasa ini, mungkin kalau bisa diadakan gedung serbaguna, karena kita ini berada hampir di jantung kota. Karena jangan kita pandang Lagasa sekarang ini. Mungkin sekarang ini kita mungkin berada di pinggiran, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya kita berada di jantung kota. Jadi kalau mungkin kalau bisa Pak, alangkah indahnya kalau di Lagasa itu kita bangun gedung serbaguna, insya Allah pasti masyarakat semua dusun akan menikmati gedung itu. Sudah? Mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak barangkali jawab mereka permintaan serbaguna. Saya kira sudah menjadi program. Ya. Terima kasih dengan saran tentang usulan Pak Guru ini, usulan untuk gedung serbaguna. Ini saya persilakan Pak Desa untuk memberikan tanggapan sehubungan dengan usulan ini. Silakan, Terima Pak. kasih kesempatan yang kedua kalinya ini. Terima kasih Pak Om telah menyebut gedung serbaguna. Itu bagian dari target-target pemerintah hari ini. Saya masih ingat visi misi saya, jejak digitalnya masih ada di Facebook, di YouTube, di channel saya, baik di Facebook juga masih ada. Saya masih ingat, ada hanya 4 poin saya punya janji pada saat saya kampanye. Dan RPJMD sini adalah kewajiban bagi kepala desa yang terpilih, yang lahir dengan hasil pemilihan, wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa di semua kepala desa se-Indonesia. Dan RPJMDes itu diambil dari buah pikir masyarakat, dicocokkan dengan visi misi kepala desa yang terpilih. Apa visi misi saya pertama yang Bapak sampaikan? Di poin pertama visi misi saya adalah penataan sarana prasarana pemerintah untuk pelayanan yang optimal dan transparan. Yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat
untuk penggunaan anggaran tepat guna yang berkesinambungan. Yang ketiga, peningkatan insentif pegawai sara, lembaga adat, serta lembaga lainnya melalui pendapatan asli desa. Yang keempat, kebijakan ekonomi yang berpihak kepada seluruh lapisan tanpa terkecuali masyarakat. Jadi, yang Om sampaikan tadi itu masuk di poin pertama dia. Penataan sarana prasarana pemerintah. Yang insya Allah hari ini dan ke depan nanti Lagasa bukan menjadi bahan cemoohan. Ada ikon yang dapat kita banggakan, ada ikon yang dapat kita jual. Saya bermimpi semoga Lagasa ini menjadi desa bahari percontohan. Saya bermimpi semoga ada istana negara miniatur di desa Lagasa, satu-satunya di Sulawesi Tenggara. Saya berharap ke depan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dijawab sama Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan, agar dapat kita banggakan. Masih Toyota kita nih. Dan desainnya insya Allah saya bermimpi. Kalau mau foto di Istana Negara tidak perlu ke Jakarta. Saya bermimpi kalau mau berfoto Istana Negara ada di Lagasa. Walaupun dia skala ukurannya kecil. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita jawab dengan anggaran-anggaran yang ada. Terima kasih dari kami. Saya kembalikan ke forum. Sama mereka kan tadi menyinggung masalah pegawai sara. Sampai hari ini pegawai sara yang beberapa orang belum ada. Mereka bekerja tiap saat, ada yang ini, ada yang ini. Mau senang, mau apa, mau mati. Tetap, ini masih ada Pak Yusuf. Berapa orang? 5 orang. Sejak Bapak Desa duduk, kasihan minta sampai saat ini belum ada. Oh iya, jadi saya jawab ya. Tolong sekali. Iya. Ya. Kalau bisa saya jawab. Jadi begini. Terima kasih sudah diingatkan ini Bu Haja. Saya orang yang tidak main-main dalam pemerintahan saya. Dan semua saya akan pertanggungjawabkan. Baik dunia maupun akhirat nanti ketika saya tutup mata. Oh maaf ya. Banyak desa yang berguguran masyarakatnya di luar sana. Bontu-bontu Baligano dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka masih menganut politik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mereka masih mengkotak-kotakkan masyarakatnya. Banyak pegawai sara yang diganti. Banyak lembaga adat yang diberhentikan di luar sana. Lagasa ini tidak terjadi. Kenapa? Saya takut mengotak-ngatik itu. Saya tidak mau di kampung runtuh hanya karena persoalan politik, persoalan egoku. Saya tahu siapa yang pilih saya. Saya tahu siapa yang tidak pilih saya. Dan hari ini saya tidak beda-bedakan mereka. Adapun yang Ibu Haja sampaikan tadi, itu dalam 2 konteks pemerintahan yang berbeda, Bu Haja. Hari ini siapa yang saya berhentikan? Tidak ada. Mohon maaf kalau saya bicara ini. Kadang-kadang saya meneteskan air mata. Insya Allah semoga saya dapat pertanggungjawabkan sampai di hari kiamat nanti. Ini masa kepemimpinan saya. Mohon maaf Pak. Saya sudah didesak kemarin untuk memikirkan bagaimana ini pegawai sara. Sudah masuk ke saya. Tapi setelah saya menyimak, ini kepentingan politik, kepentingan kelompok kotak-kotakan. Saya tidak mau diintervensi hanya persoalan saya yang ego. Tidak mau saya. Kendati saya tidak jadi kepala desa karena hanya untuk menumpangkan saya punya ego di Lagasa ini. Kendati saya tidak jadi kepala desa. Dan itu saya katakan. Saya tidak main-main. Saya ingin merubah mindset, merubah sistem yang lama ini sudah hancur. Siapa keluarga sini? Siapa keluarga saya yang saya jadikan perangkat hari ini? Siapa keluarga saya yang saya istimewakan dalam kepemimpinan saya yang kurang lebih 1 tahun ini? Tidak ada. Karena saya ingin melihat bahwa Lagasa ini semoga baik, sehat di masa jabatan saya. Saya tidak tahu saya punya usia, mungkin tahun depan saya mati.
Mungkin juga setelah saya pulang dari sini saya mati. Apa yang harus kita simpan di dunia ini kalau bukan jejak karir yang menjadi bekal anak cucu kita? Itu yang saya selalu jaga. Jadi terima kasih Bu Haja. Ini masukan penting bagi saya. Maksudku bukan saya tergores punya perasaan karena Bu Haja, tidak. Saya berpegang teguh dengan menjadi prinsip bahwa Lagasa ini kita harus pelihara baik-baik. Tolong jangan bawa saya kepada arah yang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada, saya akan kubur dalam-dalam kepentingan itu. Saya berkata pada saat malam pemilihan, ya Allah, apabila saya orang yang akan Engkau titipkan menjadi pemimpin di Lagasa, bukakanlah saya petunjuk. Dan apabila saya orang yang bukan tepat memimpin Lagasa, hinakanlah saya. Pertanyaan tadi Pak Desa sudah jawab bahwa itu dikedepankan. Setelah saya melihat pantai Lagasa setelah selesai pemecah ombaknya, alangkah indahnya Lagasa ini. Orang kota berdatangan kalau sore hari memancing, nongkrong sambil bakar ikan di pantai. Kalau bisa Pak, kalau bisa ketemu pemborongnya itu pantai itu, karena saya lihat di situ tertulis Lagasa. Ada tertulis dan itu pasti akan ada lampunya nanti. Iya. Kalau bisa Pak, saya minta kalau ketemu pemborongnya, kalau bisa itu Lagasa ditambah sedikit tulisannya menjadi Lagasa Permai atau Pantai Lagasa. Itu saja. Masukkan. Kalau bukan Pantai Lagasa, Lagasa Permai. Karena itu nanti pasti ada lampunya. Jadi kalau umpamanya, ya, kalau di Makassar Pantai Losari, di Lagasa, Lagasa Permai. Ya, karena saya lihat kalau sore-sore pergi sudah banyak yang datang nongkrong Pak, bakar ikan, yang memancing sampai malam. Jadi kelanjutan daripada tadi seperti itu. Karena itu sudah terjawab. Jangan lihat Lagasa sekarang ini, kita pandang nanti akan ke depan. Mudah-mudahan tidak jauh beda dengan seperti Pantai Losari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dari salah satu warga Desa Lagasa untuk Dusun 5 ini, yaitu Pak Yusuf. Apa yang disampaikan tadi saya kira semuanya kita sudah sama dengar. Saya agak tanggapi tadi mengenai Gedung Serbaguna. Ya. Sebenarnya Gedung Serbaguna ini sudah menjadi konsep daripada kepala desa. Ya. Dan itu akan dibangun di tempat yang sangat strategis. Ya. Gedung Serbaguna ini untuk tempat pertemuan seperti sekarang ini. Nah, ini kalau untuk saya sekarang karena tidak hujan, tapi kalau hujan kan kita basah-basah. Tapi kalau ada Gedung Serbaguna, itu akan kita pakai gedung itu. Ya. Kemudian kalau ada acara, misalnya ada acara pernikahan, di situ juga bisa ditempatkan, karena itu dikatakan serbaguna karena lengkap di dalamnya. Misalnya ada dekorasinya. Jadi kalau ada yang mau pesta tidak perlu lagi bayar dekorasi. Sudah ada kursinya, sudah ada pecah belanya, sudah ada orjennya, dan sudah ada tenaga pelayannya. Jadi ada yang bagian pemeliharaan begitu. Ya, dari mana penggajiannya mereka? Dari pengelolaan sumber pendapatan sendiri. Jadi ini berhubungan dengan usaha. Jadi saya sampaikan sama Pak Desa ini, ya, seandainya desa membangun serbaguna itu, ya mungkin saya di KUD nanti saya adakan kira-kira apanya. Apakah dalam bentuk orjennya, apakah dekorasinya. Tetapi kalau misalnya ada masyarakat yang mau pesta harus dipakai, ya itu sewanya tidak terlalu mahal. Ya. Saya siap bantu. Kalau misalnya dari KUD, kalau sudah ada gedungnya itu,
saya bisa bantu apakah urgennya, apakah dekorasi atau pecah belanya, atau misalnya ada punya kelengkapan yang lain. Tapi harus kita maksimalkan, kita gunakan juga. Ya, tidak hanya sebagai bangunan untuk memperindah wajah desa, tapi tidak dipakai, harus kita serba fungsikan. Dan ini insya Allah, ya saya baru sampaikan ini sama Pak Desa ini. Seandainya ada bangunan serbaguna itu, di Kaudes saya siap untuk menambah. Jadi nanti penghasilannya, ya ini kan namanya saling membantu, saling menguntungkan. Nanti kita juga di Kaudes itu dapat juga keuntungan, tapi kita tidak mencari sebanyak-banyaknya, begitu. Nanti mungkin kalau ada ini orang di kota saja bisa dia datang sewa. Iya, saya pernah di Makassar ini ada satunya teman di Makassar di sewa itu bangunan hanya 35 juta. Sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Itu sudah konsumsinya, ordernya, pelayannya, pecah belanya dan semuanya. Saya tidak berani. Kita di sini kalau misalnya ada pesta, uang panai saja. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kalau ada itu ya membantu uang panai. Mereka yang disebut tapi hasilnya untuk kita juga. Nanti pengelolaannya ya nanti Pak Desa juga tentunya diambilkan dari generasi kita yang terampil. Ya, jadi kalau misalnya ada itu insya Allah kita berdoa bersama ini. Saya tetap juga membantu untuk itu. Ya. Mungkin masih ada lagi yang lain? Ya. 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 Permintaannya bantuan dari kanan alat banting sampai 4.000 Pak. Benang 1.000 atau apa? Bantuan pukat benang 1.000. Ini sistem kelompok atau perorangan? Oh, perorangan. Ya. Ya. Tasi. Ya. Ya, tentunya ini tadi kan saya sudah sampaikan juga dengan kemampuan kita yang ada. Ya. Saya ulangi lagi ini, jangan sampai sekarang kita sudah adakan pertemuan nih, tapi minggu depan atau 10 hari yang akan datang nanti ada yang nuntut. Mana buktinya itu? Kita sudah duduk-duduk bertemu, man. Ya, tidak serta-merta begitu, ada tahapnya. Dana belanja desa itu ada waktunya dia keluar. Ya mungkin kalau misalnya tidak terjawab untuk sekarang ini ya kita sabar. Ya, tapi tidak sabar juga sampai mati. Mudah-mudahan ya bisa terrealisasi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dah? Satu lagi titipannya warga, bantuan minyak fiber sama kainnya, minyak fibernya saja dengan kainnya, kain kasar sama kain halus. Kemudian ini ada titipan lagi ini bantuan minyak fiber dengan kainnya. Ya, kain kasar sama kain ya. halus. Ya. Iya, tapi kalau yang sudah pernah dapat selama ini tidak mungkin dia dapat lagi. Ya. Saya tambahkan. Ya. Ya. Saya tambahkan. Ya. Jadi saya tambahkan mungkin ya. Saya persilakan sama Pak Desa yang dia tambahkan lagi. Ya, sedikit saja saya tambahkan. Mohon maaf tadi itu saya bicara agak sedikit terlalu jauh saya berpikir. Mungkin agak kurang dipahami, kurang ya. Tapi maksudku sehubungan dengan lembaga adat pegawai SARA, saya tidak mau bicara di jalan. Saya mau kumpul orang tua, ayo sini bersama-sama kita bangun. Apakah kita mau menambah atau seperti apa? Siapa-siapa saja. Maksudku di forum resmi.
karena saya tidak mau memainkan ini persoalan SARA, persoalan kampung intinya. Jadi sabar Bu Haja, insya Allah semua saya sudah pikirkan itu, sudah ada masukan. Tapi saya tidak mau terburu-buru, karena saya takutnya ada hal-hal lain yang ada di sana. Jadi itu sekedar saya luruskan saja. Ya, jadi terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Jadi itulah merupakan tambahan dari kepala desa kita. Saya kira kita harus masukkan ini. Yang aspalnya dari sini sampai di sana belum bersambung. Tidak ada yang ingat ini aspal ini. Padahal di depan mata kita ini. Ya, nanti dimasukkan ini. Ya, pengaspalan nanti dianggarkan dari APBD tingkat 2. Banyak kita bicara padahal kita punya jalanan ini depan mata kita ini tidak terlupakan. Ya, kalau hujan ini repot. Kita bacakan. Ya, sekarang dibacakan ini. Ya, jadi itulah beberapa saran ini akan dia bacakan. Langsung singkat saja padahal. Supaya kita tutup. Ah? Di sini? Nanti sudah baca itu persatu. Agak ngebut namanya ke. Iya. Agak ngebut. Oh iya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan berita acara tentang musyawarah kita pada sore hari ini. Berita acara musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJMDes tahun 2023-2029. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengkajian di Desa Lagasa, maka hasil yang dihasilkan pada musyawarah dusun pada hari ini yaitu yang pertama air bersih, yang kedua tempat sampah, yang ketiga pengadaan jamban keluarga, yang keempat pengadaan tower, yang kelima jembatan layang, keenam lampu jalan PJ UTS, yang ketujuh pagar lingkungan, kedelapan rehab Aladin, kesembilan pemberian modal UMKM, ke-10 gedung serbaguna, ke-11 insentif pegawai SARA, ke-12 penambahan nama pada Lagasa yang berada di bypass, ke-13 bantuan perikanan berupa jaring 5 inci dan alat pancing, ke-14 bantuan minyak fiber dan kain, dan yang terakhir yaitu pengaspalan jalan. Pengaspalan nanti diukur ini. Panjang dari sana ke sini berapa? Jadi bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin masih ada yang belum tercatat? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Jadi saya kira itu saja yang hasil pertemuan kita pada sore hari ini. Saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka musyawarah desa di Dusun 5 Desa Lagasa. Barangkali ada hal-hal yang kami sampaikan tadi, manakala terjadi misalnya ucapan atau ungkapan kami yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman atau yang terlalu berlebihan, kami dari segenap yang ada di depan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam pertemuan kita pada sore hari ini, bermanfaat pada keluarga kita sendiri, kepada tetangga kita dan seluruh yang ada di wilayah Dusun 5 Desa Lagasa. Oleh karena itu, waktu ini saya lihat sudah mau maghrib, maka sekali lagi kurang dan lebihnya atas apa yang telah kami sampaikan ini di tempat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.